Waktu gempa 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur, kepanikan itu ternyata datang dari dua arah. Satu dari getaran bumi, yang satunya lagi dari getaran di ponsel kita. Ya, di tengah puing-puing dan usaha penyelamatan, ada gempa kedua yang menyebar, tsunami informasi, yang sayangnya banyak banget hoax-nya. Coba dibayangin, Anda lagi trauma, terus tiba-tiba dapat pesan kayak gini, menyebar cepet banget di grup-grup WhatsApp, pesan berantai, rekaman suara, semua isinya ngeramalin bencana susulan yang katanya bakal lebih dahsyat. Nyebut-nyebut sesar Cimandiri, bahkan gunung gede mau meletus. Jelas ini bikin ketakutan makin menjadi-jadi kan? Untungnya, pihak berwenang gak tinggal diam. Nah, seperti yang kita lihat di sini, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, langsung bergerak cepat dan dengan tegas bilang, itu semua hoax. Inilah inti pertarungan yang mau kita bedah bareng-bareng, antara misinformasi yang bikin resah dan fakta yang bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih hoax itu bisa bahaya banget apalagi pas lagi bencana? Ya, karena kepanikan itu bisa menghambat evakuasi, bisa bikin sumber daya jadi salah sasaran, dan yang paling parah, bisa memakan korban jiwa. Ini pernyataan langsung dari PMKG. Lugas banget kan? Mereka bilang ini isu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Poin paling pentingnya sebenarnya ini, sampai detik ini belum ada satupun teknologi di dunia yang bisa memprediksi gempa secara pasti. Kapan persisnya, di mana titiknya, dan seberapa besar kekuatannya. Belum ada. Jadi kalau gitu kita harus dengerin siapa dong? Nah, ini dia jawabannya. Tolong dicatat ya. Selalu cek informasi dari lembaga-lembaga resmi ini. Mereka yang punya datanya, punya alatnya, dan punya prosedur buat menyebarkan info yang akurat. Jadi jangan gampang percaya sama pesan yang sumbernya katanya dari grup sebelah. Oke, hoax-nya udah kita singkirkan. Sekarang, yuk kita pahami fakta ilmiahnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di bawah tanah Cianjur? Penting banget loh kita tahu ini, biar kita paham ancaman yang sesungguhnya itu seperti apa. Coba perhatikan peta dari Pusat Studi Gempa Bumi Nasional ini. Ini menarik banget. Lihat deh titik-titik gempa susulannya. Pusat aktivitasnya itu ada di darat dan membentuk sebuah pola yang jelas. Ini jadi bukti kuat kalau gempa Cianjur itu bukan dari sesar Cimandiri yang besar, tapi dari sebuah sesar aktif lokal yang sebelumnya malah belum terpetakan. Terus, sesar aktif itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja kerak bumi kita itu punya retakan-retakan. Nah, retakan yang masih bergerak inilah yang namanya sesar aktif. Begitu dia bergeser secara tiba-tiba, energinya lepas jadi getaran dahsyat yang kita sebut gempa bumi. Dan ya, Pulau Jawa, sama kayak Sumatera punya banyak banget sesar aktif ini. Nah, ada faktor penting lainnya nih. Mungkin kita bertanya-tanya, kok di beberapa tempat guncangannya lebih kenceng dan kerusakannya lebih parah ya? Jawabannya ada di jenis tanah. Lihat area yang warnanya kuning sampai orange di peta ini, itu wilayah dengan tanah lunak. Tanah kayak gini itu sifatnya mirip jelly, dia bisa memperkuat guncangan gempa. Fenomena ini namanya amplifikasi lokal. Tadi kita udah ngomongin sains, soal sesar, soal jenis tanah. Tapi fakta geologis ini punya konsekuensi yang sangat nyata buat kehidupan manusia. Sekarang kita geser fokusnya ke dampak manusianya. Karena di balik setiap data, ada cerita, ada kehidupan yang berubah selamanya. Angka ini ngasih kita gambaran skala bencananya. Lebih dari 100.000 orang tinggal di Kecamatan Cugenang, titik di mana kerusakan paling parah terjadi. Ini adalah wilayah yang padat penduduk, yang ngejelasin kenapa begitu banyak rumah hancur dan begitu banyak korban jiwa. Di satu sisi, kita lihat kehancuran yang luar biasa, longsor yang menimbun rumah sampai rata dengan tanah. Tapi di sisi lain, kita juga lihat semangat kemanusiaan yang gak kalah luar biasa. Tim SAR, relawan, semua langsung turun tangan. Inilah dua wajah dari sebuah bencana, tragedi, dan ketangguhan. Efek gempa itu merembet kemana-mana. Sekolah berhenti, akses jalan putus, komunikasi lumpuh. Tapi lebih dari itu, ada luka yang gak kelihatan, trauma psikologis. Roda ekonomi juga macet, ini jadi beban tambahan buat masyarakat yang udah kehilangan segalanya. Di tengah puing-puing muncul satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita bisa membangun kembali tapi dengan lebih baik dan lebih aman? Nah, sekarang mari kita lihat solusinya. Ini adalah sebuah langkah maju yang penting banget. Pemerintah, berdasarkan data dari BMKG, bikin zona tata ruang baru. Ada zona merah, ini terlarang buat dihuni karena pas di atas jalur sesar. Terus ada zona oranye dan kuning, di sini boleh membangun, tapi syaratnya ketat. Bangunannya harus tahan gempa. Ini namanya membangun kembali berbasis sains. Respon dari pemerintah itu penting, tentu saja. Tapi kunci utamanya sebetulnya ada di tangan kita masing-masing. Kalimat ini nih intinya.
kita emang nggak bisa menghentikan gempa, tapi kita sangat bisa mengurangi dampaknya. Caranya dengan kesiapsiagaan. Oke, caranya gimana? Sebenarnya simpel. Ada 3 tahap yang perlu kita ingat terus. Sebelum, saat, dan setelah gempa. Yuk kita lihat satu persatu. Sebelum gempa terjadi, ini yang bisa kita lakukan sekarang juga. Pastikan lemari, rak buku itu diikat kencang ke dinding. Bikin rencana evakuasi keluarga, tentukan titik kumpulnya di mana. Siapkan tas siaga bencana yang isinya barang-barang penting. Ini kelihatannya sepele, tapi bisa menyelamatkan nyawa. Nah, pas guncangannya terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan panik. Ingat prinsip berlindung, lindungi kepala, bertahan. Kalau di dalam ruangan, langsung cari meja yang kokoh. Kalau di luar, cari lapangan terbuka. Dan satu lagi yang penting banget, jangan pernah, sekalipun, pakai lift saat gempa. Setelah guncangan utama berhenti, tetap waspada. Cek kondisi diri sendiri dan orang di sekitar. Jangan buru-buru masuk lagi ke dalam bangunan yang udah rusak. Dan waspada sama gempa susulan. Terakhir, dan ini kembali ke poin awal kita, cari informasi hanya dari sumber resmi kayak BMKG atau BNPB biar nggak kena hoaks lagi. Pada akhirnya, ini bukan lagi pertanyaan jika gempa terjadi, tapi kapan akan terjadi lagi. Kita tinggal di wilayah cincin api Pasifik. Pertanyaannya sekarang bukan lagi buat para ahli atau pemerintah, tapi buat kita semua, buat saya dan Anda. Kesiapan kitalah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, pertanyaannya adalah, sudah siapkah Anda?